Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan berkas apa saja yang perlu teman-teman persiapkan dalam menyambut penerimaan anggota Polri di tahun 2023 ini, khususnya rekrutmen terpadu Akpol Bintara Tamtama. Kalau rekrutmen SIPSS, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahap berikmin akhir. Jadi acuan kita adalah ke penerimaan SIPSS kemarin, teman-teman ya, sesuai, karena biasanya untuk berkas administrasinya itu tidak jauh berbeda. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk menjelaskan tentang sistem penerimaan yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja berkas yang harus teman-teman persiapkan dalam menyambut seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2023 ini. Yang pertama, ini kita mengacu kepada penerimaan SIPSS yang sedang berjalan ini, teman-teman ya, yang sekarang sudah masuki tahap pemeriksaan administrasi akhir. Nah, yang pertama itu KTP. Nah, asli kartu tanda penduduk. Ini yang teman-teman harus persiapkan. Karena di usia 17 tahun teman-teman sudah pasti memiliki kartu tanda penduduk. Apabila yang sedang masih dalam pengurusan, agar segera diselesaikan karena masih ada kesempatan, karena pengumuman untuk rekrutmen terpadu Akpol Bintara Tamtama belum keluar, dan insya Allah akan keluar pada bulan Maret atau April, antara Maret dan April. Kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang pertama itu kartu tanda penduduk. Nah, ini teman-teman persiapkan fotokopiannya, fotokopi seperlunya. Menurut teman-teman perlu 5 lembar, 10 lembar, dan dilegalisir, teman-teman ya. Untuk yang EKTP biasanya itu tidak perlu dilegalisir lagi, cukup fotokopinya saja karena sudah ada barcode-nya. Nah, yang kedua itu kartu tanda penduduk. Yang kedua itu kartu keluarga. Kartu keluarga ini sama dengan KTP tadi, difotokopi seperlunya dan dilegalisir. Dan kalau sudah ada barcode itu tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi saja, teman-teman. Yang ketiga ini akte kelahiran. Akte kelahiran sama juga difotokopi seperlunya dan dilegalisir. Bagi yang belum ada barcode maka dilegalisir. Bagi yang sudah ada barcode untuk aktenya, untuk yang di tahun-tahun yang baru ini itu aktenya sudah ada barcode-nya, itu tidak perlu dilegalisir, teman-teman. Yang keempat itu ijazah SD SMA. SD dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Apabila teman-teman mendaftar dengan menggunakan ijazah perguruan tinggi, itu dari SD ijazah, terus SKHUN. Kalau tidak ada SKHUN, minta surat keterangan dari sekolah tempat teman-teman bersekolah, di SD mana teman-teman bersekolah. SMP pun begitu, SKHUN, SMA pun begitu, SKHUN, minta surat keterangan apabila tidak ada SKHUN ya, teman-teman. Nah, untuk perguruan tinggi, untuk mulai dari D4 sampai dengan S2, strata 2, itu teman-teman menyertakan transkrip nilai dan ijazah ini difotokopi dan dilegalisir di perkuliahan atau di SD, SMP, SMA tempat teman-teman menempuh pendidikan. Jadi dilegalisir di sekolah tempat teman-teman menempuh pendidikan. Itu untuk ijazah. Nah, untuk yang mendaftar menggunakan ijazah perguruan tinggi, itu menyertakan fotokopi sertifikat akreditasi dari BAN PT dan dilegalisir di perguruan tingginya. Ini teman-teman bisa dapatkan di perguruan tinggi, teman-teman fotokopi, karena yang aslinya itu dipegang oleh perguruan tinggi, difotokopi dan dilegalisir.
Yang keenam itu adalah surat keterangan catatan kepolisian. Nah, untuk surat keterangan catatan kepolisian ini dapat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Karena surat keterangan catatan kepolisian ini berlaku 6 bulan untuk 1 kali keperluan. Misalnya teman-teman untuk keperluan mendaftar Bintara Polri, maka di situ akan tertera untuk keperluan mendaftar Bintara Polri, untuk keperluan mendaftar Taruna Akpol, untuk keperluan mendaftar Tamtama Polri. Jadi untuk 1 kali keperluan. Jadi kalau pengumuman nanti bulan Maret atau bulan April keluar, mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa buat SKCK, teman-teman. Yang ketujuh, nah ini pas foto. Pas foto ini menyesuaikan, teman-teman ya, sesuai dengan persyaratan nanti setelah pengumuman keluar untuk pas foto. Yang pertama, ukuran 4x6, pasti 4x6. Itu kalau mengacu kepada SIP, ini kita SIP SS yang sedang berjalan ini, itu sebanyak 10 lembar. Jadi untuk latar belakang, pas foto menggunakan kemeja putih dan latar belakang sesuai dengan golongan yang teman-teman daftar. Kalau Akpol atau SIPSS itu berlatar belakang merah, kalau Bintara itu kuning, kalau Tamtama itu biru. Kalau salah bisa dibenarkan di kolom komentar, teman-teman. Jadi latar belakang sesuai dengan apa yang teman-teman ambil, Tamtama kah, Bintara kah, atau Akpol kah. Jadi sesuai dengan latar belakang. Nanti itu bisa dilihat di pengumuman, teman-teman. Nah, sampai di sini, sampai di poin nomor 7 ini harus teman-teman persiapkan mulai dari sekarang agar nanti tidak kelabakan. Nah, untuk surat keterangan kesehatan, untuk surat keterangan bebas narkoba dibuat di fasilitas kesehatan pemerintah seperti rumah sakit pemerintah, dan bukan di rumah sakit Polri, teman-teman ya, bukan di rumah sakit Polri, puskesmas. Nah, bisa, teman-teman. Dan untuk surat keterangan bebas narkoba juga di rumah sakit atau dari BNN juga bisa, teman-teman ya. Tidak dari rumah sakit Bayangkara. Nah, sampai di situ itulah berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan, mulai dari nomor 1 kartu tanda penduduk, terus kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kalau teman-teman mendaftar dengan ijazah perguruan tinggi. Itu semuanya difotokopi dan dilegalisir, teman-teman ya. Terus kalian menggunakan ijazah perguruan tinggi harus menyertakan sertifikat akreditasi dari BAN PT. Nah, untuk akreditasi nanti menyesuaikan setelah pengumuman keluar. Itu akreditasinya A atau B atau C boleh. Nah, nanti setelah pengumuman keluar. Yang kedua, SKCK. Untuk SKCK bisa teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Teman-teman bisa membuatnya di Polres tempat teman-teman berdomisili. Terus pas foto bisa teman-teman buat dari sekarang. Untuk pas foto yang Akpol itu berlatar belakang warna merah. Untuk pas foto yang Bintara itu berlatar belakang warna kuning. Dan untuk pas foto yang Tamtama itu berlatar belakang warna biru. Nah, untuk poin 8 untuk berkas administrasi dari mulai poin 8, surat persetujuan orang tua, surat permohonan menjadi anggota Polri, surat pernyataan belum pernah menikah, daftar riwayat hidup, sampai ke surat pernyataan peserta orang tua untuk tidak melakukan KKN. Itu teman-teman dapat mendownload di alamat website penerimaan.polri.go.id. Nanti ketika sudah buka, teman-teman, karena kalau sekarang masih tutup jadi belum bisa dibuka.
Jadi nanti ketika pengumuman sudah keluar dan teman-teman bisa melihat di alamat website penerimaan.polri.go.id, dan teman-teman bisa mendownload format dari surat pernyataan ini seluruhnya di sana, teman-teman. Untuk poin nomor 1 sampai nomor 7 itu harus teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Oke teman-teman, itulah berkas administrasi yang perlu teman-teman persiapkan mulai dari saat ini sebelum pengumuman keluar. Jadi nanti ketika pengumuman keluar itu teman-teman sudah siap, sudah on fire, on fighter, jadi sudah siap untuk bertarung, tidak kelabakan teman-teman ya. Untuk seperti ijazah SD itu harus dilegalisir dulu, jadi teman-teman bisa mulai dicicil atau diguyur mulai dari sekarang untuk melegalisir ijazah, melegalisir KTP, melegalisir KK, terus melegalisir akte, terus membuat SKCK, itu bisa diguyur mulai dari sekarang. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan inspirasi teman-teman untuk mempersiapkannya mulai dari sekarang. Semangat terus, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.